Bolehkah menggabungkan niat antara udhiyah atau kurban dan akikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan akikah, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama, udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikah. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah dan pendapat ulama Syafi'iyah. Alasan dari pendapat pertama ini karena akikah dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dan lainnya. Akikah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan akikah sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak teranggap. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki dalam Fatwa Kubronya menjelaskan, sebagaimana pendapat ulama mazhab kami sejak beberapa tahun silam, tidak boleh menggabungkan niat akikah dan kurban. Alasannya, karena yang dimaksudkan dalam kurban dan akikah adalah zatnya, yaitu tujuannya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Begitu pula keduanya memiliki sebab dan maksud masing-masing. Udhiyah atau kurban sebagai tebusan untuk diri sendiri, sedangkan akikah sebagai tebusan untuk anak yang diharap dapat tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, serta berbakti kepada kedua orang tuanya serta agama. Pendapat kedua, penggabungan kurban dan akikah itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikah ataupun sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikah. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikah. Al-Bahuti, seorang ulama Hambali, mengatakan, jika waktu akikah dan penyembelihan kurban bertepatan dengan waktu pelaksanaan kurban, yaitu hari ke-7 kelahiran anak, bertepatan dengan hari Idul Adha, maka boleh melakukan akikah sekaligus dengan niat kurban, atau melakukan kurban sekaligus dengan niat akikah. Sebagaimana jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, kita melaksanakan mandi Jumat sekaligus dengan niat mandi Id ataupun sebaliknya. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Beliau mengatakan, jika kurban dan akikah digabungkan, maka cukup dengan satu sembelihan untuk satu rumah. Jadi, diniatkan kurban untuk dirinya, lalu kurban itu juga diniatkan untuk akikah. Sebagian mereka yang berpendapat demikian, ada yang memberikan syarat bahwa akikah dan kurban itu diatasnamakan si anak. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa tidak disyaratkan demikian. Jika seorang ayah berniat untuk berkurban, maka dia juga langsung boleh niatkan akikah untuk anaknya. Intinya, Syekh Muhammad bin Ibrahim membolehkan jika kurban diniatkan sekaligus dengan akikah. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Yang pertama, kesamaan jenis. Yang kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Saya contohkan seperti ini. Bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Maksud hadis ini adalah
yang penting mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid. Bisa mengerjakan sholat sunnah wudhu ataupun dengan sholat sunnah rawatib. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, apa saja sholat sunnah tersebut, ketika memasuki masjid, maka ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tersebut. Namun, untuk kasus akikah dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikah memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikah adalah tebusan untuk anak. Lantas, apa jalan keluar dari masalah ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan akikah jika Idul Adha bertepatan dengan hari ke-7 kelahiran anak. Syekh rahimahullah menjawab, sebagian ulama berpendapat jika hari Idul Adha bertepatan dengan hari ke-7 kelahiran anak, kemudian dilaksanakan udhiyah atau kurban, maka tidak perlu lagi melaksanakan akikah. Artinya, kurban sudah jadi satu dengan akikah. Sebagaimana pula, jika seorang masuk masjid dan langsung melaksanakan sholat fardu, maka tidak perlu lagi ia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Alasannya, karena dua ibadah tersebut adalah ibadah sejenis, dan keduanya bertemu dalam waktu yang sama. Maka, satu ibadah sudah mencakup ibadah lainnya. Akan tetapi, saya sendiri berpandangan bahwa jika Allah memberikan kecukupan rizki ketika Idul Adha bertepatan dengan hari akikah, maka hendaklah ia berkurban dengan 1 kambing, ditambah berakikah dengan 1 kambing, jika anaknya perempuan, atau berakikah dengan 2 kambing, jika anaknya laki-laki. Kesimpulannya, yang pertama, dari 2 pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat pertama yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikah dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, namun maksud akikah dan kurban adalah zatnya atau tujuannya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat pertama juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Yang kedua, jika memang akikah bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikah dan kurbannya. Yang ketiga, jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya, laksanakan kurban dengan 1 kambing ataupun ikut patungan sapi. Sekaligus, laksanakan akikah dengan 2 kambing bagi anak laki-laki atau 1 kambing bagi anak perempuan. Yang keempat, jika tidak mampu melaksanakan akikah dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban. Karena waktunya bertepatan dengan hari Idul Adha dan waktunya cukup sempit. Insya Allah, jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.